Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maharani, kelas Indralaya dengan NIM 0614138212. Berikut ini cara menstimulasi aspek sosial pada anak usia dini yang sesuai dengan aspek perkembangan. Dan yang pertama ada latihan bantu diri. Kemampuan bantu diri seperti mandi, berpakaian, dan makan sendiri pada situasi normal terkadang oleh waktu yang mendesak sehingga orang tua kemudian melayani anak karena waktu untuk berangkat ke sekolah telah tiba. Dan hal tersebut menyebabkan anak cenderung mengandalkan orang tua dan kemampuan bantu diri pun menjadi kurang terasa. Padahal jika ditinjau dari segi usia, sesungguhnya anak sudah mampu untuk melakukan. Waktu anak yang luang selama bersekolah dari rumah dapat dimanfaatkan dengan memberi mereka kesempatan untuk melakukan aktivitas bantu diri secara mandiri, meskipun mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Aktivitas bantu diri ini yang sebelumnya sama sekali belum dapat dilakukan juga dapat mulai dilatihkan selama anak berada di rumah secara bertahap. Misalnya, latihan untuk cebok sendiri saat buang air kecil dan buang air besar. Dan jika selama ini di sekolah atau di luar rumah, anak masih terbiasa menggunakan pampers dan tidak terbiasa cebok sendiri, maka itu adalah untuk. Yang kedua, ada latihan melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Memberikan anak tugas atau pekerjaan rumah yang harus mereka lakukan setiap hari di rumah dapat melatih tanggung jawab sekaligus mengisi waktu mereka yang lebih luang jika dibandingkan saat situasi normal bersekolah. Pemberian tugas atau tanggung jawab dapat disesuaikan dengan usia anak. Misalnya, anak yang masih berusia taraf taman kanak-kanak dapat diberi tugas untuk merapikan mainan sendiri, menyirami tanaman, dan memberi makan hewan peliharaan, mencuci alat makan dan minumnya sendiri yang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, dan lain-lain sebagainya. Anak yang lebih besar dapat diberi tugas untuk menyapu, ngepel, membantu ibu masak, merapikan kasur, menata bajunya sendiri di lemari, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kesalahan. Sebagaimana orang dewasa yang mempelajari hal baru, terdapat kemungkinan anak tidak secara langsung dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna. Mungkin juga sering terlupa. Itu adalah hal yang sangat hal yang ketiga, ada kemampuan interaksi sosial. Kemampuan ini termasuk bagaimana anak dapat beradaptasi, menjalani pertemanan, berbagi, bekerja sama saat berkompetisi secara sehat. Sebagian orang tua mungkin berpikir bahwa cara terbaik untuk melatih hal-hal tersebut adalah dengan segera memasukkan anak-anak ke sekolah atau sebanyak-banyaknya bergaul di luar rumah. Teori perkembangan salah satunya yang dikemukakan oleh ahli bernama Erik Erikson justru menekankan pentingnya rasa aman dan nyaman anak dalam interaksi dengan orang tua, terutama pada tahun awal kehidupannya. Di saat anak merasakan hubungan yang aman dan nyaman dapat mempercayai orang tua, maka ia akan lebih mudah merasa aman dan nyaman dan menjalin interaksi yang lebih biasa di luar rumah. Oleh karena itu, hal yang mendasar dan dapat dilakukan di rumah dalam situasi pandemi ini adalah meningkatkan kualitas sosial dengan anak. Kualitas interaksi dapat ditingkatkan dengan meluangkan waktu khusus untuk anak di sela-sela kesibukan mengurus rumah maupun pekerjaan.
Batasi waktu anak untuk melakukan kegiatan yang pasti seperti menonton TV dan bermain gadget. Matikan TV, abaikan handphone sementara waktu, serta berikan perhatian penuh pada anak. Libatkan diri untuk bermain bersama mereka, atau dapat pula sekedar saling bercanda dan bercerita. Tempatkan diri sejajar dengan anak, sebagaimana seorang teman akan dapat mengisi kerinduan mereka dan adanya teman bermain. Orang tua juga dapat pula mengajak anak melakukan permainan-permainan tertentu yang mengandung aturan main untuk mengajarkan mereka bergiliran dan berkompetisi dengan sehat. Dapat pula melakukan aktivitas yang membutuhkan kerjasama, misalnya menyusun kartu, memasak bersama, atau membuat karya bersama. Apabila anak selama ini memiliki kendala tertentu dalam kehidupan sosialnya, orang tua dapat menciptakan sebuah aktivitas yang dapat membantu hasta karya. Orang tua dapat membuat sebuah sudut untuk pameran karyanya di rumah dan memberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya di hadapan keluarga besar. Orang tua juga dapat membuat semacam panggung pertunjukan kecil di mana anak dapat bernyanyi, menari, atau membacakan cerita dan ditonton oleh anggota keluarga yang lain. Setelah itu beri tepuk tangan, pujian, dan apresiasi atas apa yang dibuat dan ditampilkan. Dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi. Bagaimana seorang anak berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya menjalin komunikasi dengan orang tua di rumah. Orang tua yang membiasakan diri untuk bersikap sopan kepada anak dan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih akan menjadi contoh yang baik bagi anak untuk kemudian menerapkannya pada orang lain. Meskipun anak berada di rumah, penerapan sopan santun sebaiknya tetap dilakukan, seperti misalnya bagaimana saat berbicara dengan orang yang lebih tua, serta bagaimana meminta dengan nada bicara yang baik. Anak yang terbiasa didengarkan oleh orang tua juga akan belajar untuk mendengarkan orang lain. Jika anak jarang didengarkan, tidak dihargai pendapatnya, atau sering ditanggapi dengan bentakan, dapat berpotensi membuat anak menjadi cenderung menarik diri, kurang berani menjalin komunikasi dengan orang lain, atau dapat pula sebaliknya menjadi anak yang cenderung menunjukkan sikap menentang saat berbicara sebagai bentuk reaksi pertahanan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata salah yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.